Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan beragama, kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan. Terkadang muncul rasa ragu, kebingungan, atau bahkan ketidaktahuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama. Tidak sedikit orang yang mengambil keputusan hanya berdasarkan naluri, tanpa mempertimbangkan landasan yang jelas. Bahkan, ada yang sekedar mengikuti keputusan orang lain tanpa mempertimbangkannya, sehingga berisiko menyimpang dari ajaran yang benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yang mana hal ini sering kita jumpai, namun banyak dari kita yang tidak menyadarinya. Yap, topik tersebut adalah taklid. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang taklid? Apa itu taklid? Dan bagaimana penerapannya? Nah, sebelum kita membahas tentang taklid, mari kita pahami tujuan pembelajaran kita kali ini. 1. Peserta didik mampu memahami konsep dasar taklid, mulai dari pengertian secara bahasa, istilah, dan menurut para ahli, serta menurut Al-Quran dan hadis. 2. Peserta didik mampu menganalisis komponen dan perbedaannya, serta taklid dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik menerapkan taklid dalam proses pencarian hukum pada praktek sholat dan penetapan awal bulan Ramadan. 4. Peserta didik menghayati tawasud dan kritis dalam penerapan taklid sebagai pencarian hukum. 5. Peserta didik menghayati hikmah taklid dalam pencarian hukum Islam. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. 1. Pengertian taklid. Taklid secara bahasa berarti mengikuti. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah mengikuti pendapat ulama atau mazhab tanpa mengetahui alasan atau dalilnya. Taklid biasanya dilakukan oleh orang awam yang belum mampu memahami hukum Islam. Jadi, taklid boleh dilakukan jika mengikuti ulama yang terpercaya. Namun, taklid secara buta diharamkan karena dapat menyebabkan penyimpangan. Para pakar ahli usul fikih mengemukakan pendapatnya mengenai taklid. Di antaranya, Imam Al-Ghazali berpendapat taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa adanya dalil. Imam Al-Amidi juga berpendapat taklid mengikuti pendapat orang lain tanpa disertai dengan hujjah. Dan Imam Ibnu Al-Humam, taklid adalah menerima pendapat seseorang yang bukan termasuk hujjah tanpa adanya dalil. Nah, setelah memahami pengertian taklid dan pandangan para ahli usul fikih, sekarang kita simak bagaimana Al-Quran menyikapi perilaku taklid ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad,
melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. 2. Komponen taklid. Nah, taklid juga memiliki komponen penting, yaitunya 1. Al-mukallaf fih, objek taklid, yaitu sebuah pendapat yang dijadikan tujuan untuk seseorang melakukan taklid. Kedua, al-mukallaf, orang yang pendapatnya dijadikan pedoman dalam satu masalah. 3. Al-mukallid, seseorang yang menjadi pelaku dalam melaksanakan taklid. Sebagai contohnya, Budi mengikuti pendapat Imam Syafi'i mengenai tata cara sholat. Yang menjadi al-mukallaf fihnya adalah sholat, dan al-mukallafnya adalah Imam Syafi'i. Sedangkan Budi diposisikan sebagai al-mukallid. 3. Taklid dalam pencarian hukum. Taklid adalah tingkat terendah dalam pencarian hukum setelah ijtihad dan ittiba. Mengapa demikian? Ya, karena ijtihad berusaha menetapkan suatu hukum dan ittiba mengikuti hasil ijtihad dengan memahami dalilnya, sedangkan taklid hanya mengikuti tanpa memahami dalil. Sehingga dalam pencarian hukum, taklid berada di tingkat paling rendah dikarenakan tidak adanya usaha dalam memahami dalil. Berbicara tentang taklid dalam pencarian hukum, apakah kamu tahu bahwa sebagian besar kita belajar sholat bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi mengikuti dari guru atau mazhab? Nah, ini merupakan contoh penerapan taklid. Pertanyaannya, siapa yang lebih tepat kamu ikuti untuk belajar sholat? A. Teman sebaya. B. Orang tua. C. Guru atau ulama fikih. Nah, jawaban yang benar yaitunya C. Guru atau ulama fikih. Tata cara sholat merupakan kajian yang ada dalam ilmu fikih. Maka, dalam kasus ini, yang lebih tepat diikuti adalah ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Dalam contoh lain, setiap tahun kita menanti pengumuman dari pemerintah atau organisasi Islam perkara awal penetapan bulan Ramadan. Tahukah kamu, ini juga merupakan bentuk dari taklid. Pertanyaannya, siapakah yang lebih berhak menetapkan awal bulan Ramadan? A. Ustadz lokal. B. Ulama ahli falak. C. Guru agama. Nah, jawaban yang benar yaitunya B. Ulama ilmu falak. Ilmu falak adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit, terutama terkait dengan ibadah dalam Islam, seperti penentuan awal sholat, arah kiblat, awal bulan Ramadan, dan gerhana. Maka, dalam kasus penetapan awal bulan Ramadan, yang paling tepat yaitunya ulama yang ahli dalam ilmu falak. 4. Khilafiyah taklid antara para fuqaha. Perbedaan pendapat atau khilafiyah dalam masalah taklid di kalangan para fuqaha merupakan isu yang telah lama diperbincangkan dalam dunia fikih Islami. Beberapa ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qayyim, dan Asy-Syaukani mengharamkan adanya taklid. Namun, sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bagaimana hukum taklid, sehingga memecahkan hukum taklid tersebut menjadi dua bagian, yaitunya ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkannya. Namun, ulama yang memperbolehkan taklid hanya pada kondisi tertentu. Lah,
Bagaimana maksudnya dalam kondisi tertentu? Apa pendapatmu? Nah, taklid diperbolehkan ketika seseorang dikategorikan dalam kondisi berikut ini. 1. Taklid orang awam. Ketika seseorang tidak mampu berijtihad, maka ia diperbolehkan bertaklid. Namun, ia tetap berkewajiban untuk mempelajarinya. 2. Taklid dalam hal furu'. Ketika seseorang ingin bertaklid dalam hal praktik ibadah yang sifatnya cabang hukum seperti pernikahan, sholat, muamalah, maka diperbolehkan baginya untuk bertaklid. 3. Taklid dalam keadaan darurat. Ketika seseorang mujtahid dihadapkan dalam satu topik permasalahan, namun ia tidak sempat mempelajari dalilnya, maka ia diperbolehkan untuk bertaklid. Nah, kalau begitu, kapan taklid itu dikatakan haram? 1. Taklid buta. Taklid buta dilarang karena akan menjadikan seseorang fanatik dan berisiko akan menyalahi kaidah Islam lantaran tidak mau mempelajari dalilnya. 2. Taklid dalam hal akidah. Taklid dalam hal akidah diharamkan karena berkaitan dengan ketauhidan, yang mana iman harus tertanam dengan kuat. Tidak boleh seseorang beriman hanya ingin ikut kata orang lain. 3. Taklid seorang mujtahid. Seseorang yang mempunyai keilmuan dalam memahami dalil dan mampu berijtihad, maka diharamkan atasnya untuk bertaklid. 5. Hikmah taklid. Dalam praktiknya, taklid memiliki banyak manfaat yang berguna bagi kita, baik dalam penerapan ibadah, amaliyah, maupun dalam aspek keimanan. Di antaranya, 1. Mencegah penyalahgunaan dalil. 2. Menghindari kesalahan dalam beragama. 3. Menjaga konsistensi ibadah. 4. Sarana untuk memotivasi diri mempelajari ilmu agama. 5. Sebagai jembatan menuju ijtihad. Nah, begitulah pembelajaran kita mengenai taklid. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu taklid adalah mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya secara rinci. Biasanya dilakukan oleh orang yang belum mampu berijtihad. Adapun komponen utama taklid meliputi al-mukallad fi, al-mukallid, dan al-mukallad. Di dalam pencarian hukum, taklid berada di tingkat yang paling rendah setelah ijtihad dan ittiba. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai taklid. Ada yang membolehkannya dengan syarat dan kondisi tertentu, dan ada yang mengharamkan adanya taklid. Setelah kita pelajari taklid ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil di antaranya. Mencegah penyalahgunaan dalil, menghindari kesalahan beragama, dan menjaga konsistensi ibadah. Nah, setelah kita mempelajari materi taklid melalui cuplikan video ini, sekarang saatnya kita berpikir kritis melalui beberapa kasus tentang taklid berikut ini. Silahkan bentuk 3 kelompok dan simak pernyataan berikut ini. Kelompok 1. Rio menjalankan ibadah sesuai ajaran keluarganya tanpa mencari tahu kebenarannya. Padahal sebagian praktik itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Pertanyaannya, apakah Rio termasuk kepada orang yang sudah tepat dalam bertaklid? Kedua, mengapa seseorang cenderung memilih mengikuti kebiasaan keluarga tanpa mencari tahu kebenarannya? Ketiga, bagaimana cara menyampaikan pemahaman yang benar tanpa menyinggung perasaan orang tua? Kelompok 2. Davi mengutip pendapat ulama terkenal dari media sosial dan menyebarkannya di grup sekolah. Padahal pendapat tersebut tidak memiliki dasar dalil yang kuat. Nah, apakah yang dilakukan Davi sudah tepat dalam menyampaikan ilmu agama? Kedua, apa bahaya menyebarkan pendapat keagamaan tanpa memahami dalil? Ketiga, bagaimana cara yang tepat untuk memastikan bahwa tokoh yang kita ikuti benar dan dapat dipercaya? Kelompok 3.
Fikri bingung ketika mendengar perbedaan pendapat antar mazhab dalam ibadah. Ia akhirnya hanya mengikuti satu mazhab tanpa tahu alasannya. Dari kasus itu, apakah Fikri termasuk orang yang bertaklid buta? Yang kedua, apakah salah mengikuti satu mazhab? Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap terhadap perbedaan pendapat ulama dalam penerapan ibadah sehari-hari? Silakan sampaikan pendapat teman-teman dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ingat, tugas ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang bagaimana kalian berpikir kritis, mencari solusi, dan memahami ajaran Islam dengan lebih baik lagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang taklid. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik lagi. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap menjaga sikap rendah hati dalam beragama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.